Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, soleh-soleha, untuk bab 3 yaitu jaringan hewan. Kita akan menjelaskan mengenai bab 3 ini atau jaringan hewan ini. Kita lihat jaringan hewan ya. Nah, di sini jaringan hewan itu digolongkan ke dalam 4 kategori utama. Apa saja kategori utamanya itu? 4 kategori utamanya itu. Pertama adalah jaringan epitel. Kemudian kedua adalah jaringan ikat. Yang ketiga adalah jaringan otot. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Kita lihat. Di sini contohnya ada gambar organ lambung. Kemudian dari organ lambung, organ itu terdiri dari atau terbuat dari atau tersusun dari jaringan. Nah, di jaringan ini ternyata si dinding lambung itu dia terdiri dari bermacam-macam jaringan jaringan hewan. Yang pertama ada jaringan epitelnya, jaringan yang paling dalamnya, jaringan epitelium. Kemudian yang di tengah-tengahnya ada jaringan ikat atau disebutnya jaringan penyokong. Kemudian ada jaringan ototnya juga, di lambung tuh ada ototnya ya. Nah, kemudian juga ada jaringan sarafnya. Jadi terdiri dari 4 kategori utama jaringan hewan, epitel, ikat, otot, dan saraf. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Di sini, kalau misalkan kita lihat di gambar ini, contohnya di sini di tangan kita itu terdiri dari beberapa jaringan TA ya. Ada misalkan di sini dalam tubuh kita di kulitnya terdiri dari jaringan apa. Nah, terus ini jaringan di ototnya apa? Oh ya, jaringan otot. Kemudian ada saraf juga, nervous tissue atau jaringan saraf. Kemudian ini epitel, jaringan epitel, kemudian jaringan otot, jaringan saraf. Setelah jaringan saraf di sini ada protein fibers, berarti lapisan-lapisan protein ya di sini, terdiri dari ada apa sih extracellular matrix, ada selnya, terus ada connective tissue. Connective tissue adalah jaringan ikat atau jaringan penyokong. Nah, kemudian di sini ada jaringan tulang, ada tulang keras ya ini, ada juga yang kartilagonya atau eh, tulang rawannya, dan ada juga jaringan darah. Oh, darah itu termasuk jaringan. Ya, darah itu termasuk jaringan darah merahnya, sel darah putihnya, kemudian komponen darah lain seperti trombosit dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya? Kita lanjut lagi. Oke. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu mengenai jaringan epitel. Apa sih sebetulnya jaringan epitel? Nah, jaringan epitel ini ternyata dia itu terdapat itu sebagai lembaran-lembaran sel. Jadi kayak lapisan-lapisan sel ya, lembaran-lembarannya. Nah, sel-sel epitel itu tersusun sangat rapat. Dia itu berfungsi untuk penghalang patogen dan kehilangan cairan. Nah, fungsinya juga adalah yang pertama menutupi bagian luar tubuh, yang kedua melapisi organ dan rongga-rongga dalam tubuh. Itu ya, fungsi utama dari jaringan epitel. Nah, selanjutnya ada 3 jenis permukaan epitel ya. Yang pertama adalah permukaan apikal, yang kedua adalah permukaan basal, dan yang ketiga adalah lamina basal. Nah, dari 3 jenis permukaan epitel ini berarti ada fungsinya masing-masing tentu ya. Nah, pertama itu untuk permukaan apikal, dia itu menghadap ke lumen atau ke rongganya, atau bagian luar organ sehingga terpapar ke cairan atau ke udara. Yang apikal apiks itu paling atas ya, pucuk kalau bahasa kita tuh apiks. Kemudian yang kedua adalah permukaan basal. Basal itu yang di tengah-tengahnya. Jadi semacam dia itu lapisan antara yang apikal dengan lamina basal. Dan yang terakhir adalah lamina basal, yaitu lapisan padat matriks ekstrakurikuler yang memisahkan epitel dengan jaringan di bawahnya. Sekarang kita lihat macam-macam jaringan epitel. Nah, macam-macam jaringan epitel itu dilihat dari segi bentuk selnya. Dia dibagi 4 ya. Yang pertama itu epithelium squamosa atau epitel pipih.
dia itu gambarnya atau bentuknya seperti lantai, ubin lantai ya. Yang kedua adalah epitelium kuboid atau epitel kubus, dia bentuknya seperti dadu. Yang ketiga adalah epitel kolumnar atau epitel batang, itu seperti batu bata yang ditegakkan. Maaf ya, ternyata ada 3 macam jenis epitel dilihat dari bentuk ya. Yang pertama adalah squamosa atau pipih, yang kedua adalah kuboid atau kubus, dan yang terakhir adalah kolumner atau batang. Gimana sih bentukannya? Kita lihat ya. Check this out. Yang pertama adalah jaringan epitel pipih. Dia dibagi 2 ya nanti. Epitel pipih selapis sama epitel pipih berlapis. Jadi ada yang satu lembar di bagian organ dalam tubuh hewan, ada juga yang berlembar-lembar atau berlapis-lapis. Nah, kita lihat yang epitel pipih selapis yang pertama. Bentuknya seperti ini. Dia itu seperti lantai ubin ya, ubin lantai, maaf. Nah, dia itu di atasnya ada di bawahnya membran basal, kemudian ada juga batas antar sel, kemudian ada nukleusnya atau inti selnya. Nah, ini gambar di bawah mikroskop dari epitel pipih selapis. Nah, si epitel pipih selapis ini dia tipis, kemudian mudah ditembus. Kemudian dia berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti di bagian tengah. Dan dia itu berfungsi dalam pertukaran nutrien dan gas-gas melalui difusi. Difusi itu pertukaran ya. Tergantung dari tinggi rendahnya konsentrasi gas tersebut ya atau nutrien. Nah, epitel pipih selapis ini dia melapisi pembuluh darah, berarti untuk vena sama arteri dia dilapisinya oleh si epitel pipih selapis. Yang kedua adalah pembuluh limfa atau getah bening. Yang ketiga adalah kantong udara paru-paru atau alveolus. Yang ketiga adalah yang keempat selaput pembungkus jantung, kemudian selaput perut, kemudian ginjal atau kapsul Bowman sama lengkung Henle. Nah, kalau misalkan kita lihat satu-satu dari epitel pipih selapis ini yang paling gampang aja ya, yang kantong udara paru-paru atau disebutnya alveolus. Ini kalau misalkan kita lihat ya saluran pernafasan, kita flashback lagi di materi di sanawiyah atau di SMP ya, itu ada materi mengenai sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan itu dia berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mana itu teh proses pertukarannya? Ternyata ketika kita menghirup udara melalui hidung, masuk ke tenggorokan ya, bukan kerongkongan, tenggorokan, nanti masuk ke bronkus, yang 2 cabang itu. Dari 2 cabang itu ya ada yang menuju paru-paru kanan, ada yang menuju paru-paru kiri. Dari cabang bronkus itu ada yang bercabang lagi namanya bronkeolus. Dari cabang bronkeolus itu bermuara di yang namanya alveolus. Nah, si alveolus ini ternyata selaput kantongnya itu dia dilapisi oleh epitel pipih selapis atau epitel squamosa selapis, dan itu fungsinya buat apa? Buat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kita menghirup nafas, oksigen penuh dalam paru-paru. Nah, nanti oksigennya didifusikan dengan karbon dioksida sehingga ketika kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas itu akan mengeluarkan karbon dioksida bersama CO2 bersama H2O atau uap air. Seperti itu ya. Nah, nanti satu-satu sebelumnya untuk pembuluh darah akan kita bahas di bab 5 di semester 1 ini. Kemudian untuk pembuluh limfa itu di bab imun nanti kita bahas. Kemudian selaput pembungkus jantung juga sama di bab 5, selaput perut nanti di bab 7, dan ginjal di bab 8. Gitu ya. Jadi satu-satu ini spoiler aja sebetulnya. Nah, sekarang kita masuk ke epitel pipih berlapis. Di epitel pipih berlapis ini, dia itu hampir sama. Hanya saja dia kayak ada lembaran-lembaran berikutnya. Jadi berlapis-lapis epitel pipihnya atau squamosanya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia itu, si epitel pipih berlapis ini, dia beregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel di dekat lamina basal. Jadi lamina basal itu di bawah kan, jadi gini, ada permukaan apikalnya yang paling atas, kemudian ada yang, apa sih, permukaan basal, terus lamina basal kan ya. Nah, di lamina basal ternyata bawahnya itu beregenerasi lagi, sehingga akan menghasilkan epitel pipih lapisan baru. Lapisan baru, sehingga jadilah jaringan epitel pipih berlapis.
gitu. Kemudian sel-sel baru itu terdorong keluar menggantikan sel-sel yang terkikis atau lepas dan dijumpai pada permukaan yang mengalami abrasi. Contohnya abrasi contohnya adalah kulit terluar, nih kulit kita. Kalau misalkan nih, sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin kulit nih ya, kulit kita itu sebetulnya beregenerasi. Ada jangka waktunya ya. Jadi kalau misalkan terutama perempuan-perempuan nih yang suka menggunakan skincare, jadi sebetulnya skincare tuh fungsinya buat apa sih? Sebetulnya itu fungsinya untuk mengelupaskan kulit terluar kita yang terbuat dari jaringan epitel berlapis. Sebetulnya fungsinya tuh untuk melindungi sebetulnya ya. Tapi karena kitanya pengen glowing, pengen shining, shimmering, splendid yang kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita tuh ada contohnya eh, AH, BAH, PAH. Nah, itu sebetulnya untuk mempercepat pengelupasan kulit terluar dalam tubuh kita. Nah, jadi itu tuh untuk mempercepat pengelupasan sebetulnya tanpa dipercepat pun kulit kita tuh akan mengelupas dengan sendirinya karena kulit kita tuh beregenerasi dan memiliki jangka waktunya. Hanya saja mungkin kebanyakan orang terutama ciwi-ciwi nih pengen cepet biar kita tuh nggak kusam kulitnya dan lain sebagainya dengan cara mempercepat regenerasi kulit terluar. Nah, tapi kalau misalkan eh, kita apa ya memaksakan menggunakan produk-produk kecantikan yang mempercepat pengelupasan kulit itu akan membuat iritasi sehingga nanti munculnya merah-merah, kemudian bisa jadi peradangan dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus ngerti kulit kita itu seperti apa, cocoknya menggunakan produk-produk apa kayak gitu ya. Itu jadi kemana-mana kita balik lagi. Setelah kulit terluar ada lapisan esofagus ya. Kemudian lapisan anus sama vagina itu juga terdiri atau terbuat dari jaringan atau dilapisi dengan jaringan epitel pipih berlapis. Seperti itu. Jika ada pertanyaan langsung tulis di komentar ya. Nah, yang kedua adalah jaringan epitel kubus atau jaringan epitelium kuboid ya. Jaringan epitel kubus terdiri dari dua sama ya, yaitu yang selapis sama berlapis. Kita lanjut, epitel kubus selapis dia itu punya membran basalnya ya, sama ya, tetap. Kemudian dia nukleusnya lebih terlihat dibandingkan dengan yang pipih tadi. Nah, kita lihat sel-sel epitel kubus berlapis ini sel-selnya terbentuk seperti dadu, berspesialisasi untuk sekresi. Nah, balik lagi, ada yang ingat nggak sekresi itu apa sih artinya? Kita kadang di istilah biologi suka bingung, ada ekskresi, ada sekresi. Apa sih sebetulnya bedanya? Kalau ekskresi pasti kalian kalau flashback ke sanawiyah atau SMP pasti tahu, oh iya ekskresi, ginjal, kupahat, organnya tuh. Ginjal, kulit, paru-paru, hati. Yang paling sering itu adalah ginjal. Ginjal itu untuk menghasilkan urin kan. Oh, kalau sekresi apa tuh? Nah, ternyata sekresi itu adalah, jadi gini, kalau kita bandingkannya, ekskresi itu eh, artinya, arti dari istilahnya adalah proses pengeluaran zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Contohnya ginjal mengeluarkan atau menghasilkan urin, kulit menghasilkan keringat, kemudian eh, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air, dan yang terakhir adalah hati menghasilkan empedu. Jadi itu sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan untuk sekresi, sekresi itu adalah pengeluaran zat oleh organ dalam tubuh kita itu yang si hasil sekretnya atau hasil pengeluarannya itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya adalah hormon, enzim, dan lain sebagainya yang masih diperlukan oleh tubuh kita. Itu namanya sekresi ya. Selanjutnya, itu untuk penyusun tubulus ginjal, kemudian penyusun kelenjar, baik itu kelenjar tiroid sama kelenjar ludah. Nah, masih ingat nggak kalau kita punya kelenjar ludah itu ada berapa macam ya? Masih ingat atau lupa? Oke, kita ada 3 ya, ada parotis, yang dekat telinga, kemudian ada maksila sama mandibula. Jadi nanti ini setelah ini akan kita bahas secara mendalam di sistem-sistem di bab selanjutnya ya. Nah, kemudian ada epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis nih, ini gambarnya kayak apa ya? Kayak apartemen ya.
kotak-kotak-kotak, ada ada apanya ini teh? Ada jendela-jendelanya. Nah, lapisannya banyak. Kemudian fungsinya sebagai pelindung dari gesekan dan pengelupasan. Kemudian untuk absorpsi dan ekskresi. Nih, sekresi maaf. Sekresi udah tahu. Sekarang ada istilah baru nih, absorpsi. Apa sih absorpsi itu? Ada yang tahu? Nah, absorpsi itu artinya adalah penyerapan, untuk proses penyerapan. Jadi dia itu si epitel kubus berlapis ini dia fungsinya untuk melindungi dari gesekan, melindungi dari pengelupasan, dan dia fungsinya adalah untuk penyerapan dan juga sekresi. Nah, ternyata epitel kubus berlapis ini terdapat pada folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, kemudian saluran kelenjar minyak, nah di kulit ya. Dan yang terlihat adalah kelenjar keringat pada kulit. Di salurannya juga di kelenjarnya ya. Nih, kelenjar minyak di sini ya di kulit. Kemudian kita lihat di sini, nah ini nih epitel pipih, epitel kubus berlapis di sini. Selanjutnya yang ketiga adalah jaringan epitel batang. Terbagi atas dua, yaitu epitel batang selapis, epitel batang berlapis. Yang pertama epitel batang selapis, kita lihat dia itu membran basal di bawah ya pasti. Nah bedanya untuk epitel batang ini dia memiliki sel goblet. Sel goblet nanti fungsinya buat apa ya? Kita akan cari tahu apa sih yang baru nih sel goblet namanya. Nah yang warna kuning itu ya adalah sel goblet. Nah selapis sel berbentuk panjang dan sempit. Jadi yang selapis itu dia panjang dan sempit ya bentukannya. Kemudian jaringan ini melapisi sebagian besar saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet, yaitu sel yang berbentuk piala yang menghasilkan mukus atau lendir. Nah, jadi biasanya kan di sini sebagian besar saluran pencernaan itu dilapisi oleh epitel batang selapis di mana diselingi oleh sel yang namanya sel goblet. Sel goblet ini berfungsi untuk menghasilkan mukus atau lendir. Gini, di lambung, di usus besar, usus halus, itu sering kali ada lendirnya ya. Nah, lendirnya itu adalah dikeluarkan atau yang berfungsi untuk mensekresikan lendirnya adalah si sel goblet yang berbentuk seperti piala nih, yang warna kuning ini nih. Di antara epitel batang selapis. Nah, epitel batang selapis dia berfungsi untuk menyekresikan getah pencernaan dan penyerapan nutrien. Jadi untuk menyerap nutrien-nutrien. Dan terdapat pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, usus, dan lain-lainnya. Nah, di sini ya, di usus nih, jonjot usus misalkan. Dilihat, oh ini ada epitel batang selapis, kemudian diselingi oleh si sel-sel goblet yang menghasilkan mukus atau lendir. Kita lanjut ke epitel batang berlapis. Nih, gambarnya seperti ini ya. Nah, lapisannya banyak, fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Jadi untuk proteksi dan sekresi terdapat pada laring, faring, ini di tenggorokan ya, sama kerongkongan di trakea, di kelenjar ludah. Nah, ini adalah di bagian tenggorokan. Jadi dia terdiri atau dilapisi oleh epitel batang berlapis. Nah, selain epitel pipih, kubus dan batang terdapat juga epitel transisional sama epitel kelenjar. Oh, oke. Berarti epitel itu tadi yang secara apa ya? Secara bentuknya itu ada 3. Yang pertama adalah squamosa atau pipih, yang kedua adalah kuboid atau kubus, dan yang ketiga adalah kolumnar atau batang. Nah, ternyata selain epitel pipih, kubus, sama batang, ada juga yang disebut dengan yang pertama adalah epitel transisional dan yang kedua adalah epitel kelenjar. Jadi kalau misalkan kita bagi nih epitel ada berapa macam? Ada 5. Pipih, kubus, batang, transisional, dan kelenjar. Kayak gitu ya. Nah, dari kata yang pertama nih, epitel transisional. Dari bahasa Inggris transisi, apa sih artinya? Oke, ada yang disebut mungkin peralihan, antara, gitu. Transisi itu bisa awalnya beda, akhirnya beda, kayak gitu kan. Transisi tergantung dari kondisi dan situasi, betul ya. Kemudian ada kelenjar-kelenjar, pas sudah tahu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang transisional.
Nih, disebut transisional karena dahulu itu dianggap sebagai peralihan antara epitel berlapis banyak dengan epitel batang berlapis banyak. Epitel pipih berlapis banyak dengan epitel batang berlapis banyak. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, kita lihat. Epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernafasan, ureter, dan kandung kemih. Jadi tiga organ di sini. Saluran pernafasan, ureter, sama kandung kemih. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Nah, ternyata kalian transisi peralihan. Lihat ya, kita ambil contoh yang kandung kemihnya. Saat kandung kemih berisi urin, kandung kemih penuh sama urin, sel epitel itu akan berbentuk kubus. Bahkan bisa berbentuk pipih. Jadi intinya dia makin mengecil kan. Jadi ibaratnya kalau misalkan si kandung kemih itu penuh, jadi dia itu apa ya? Rangkeng gitu ya bahasa Sundanya mah, rangkeng kalau balon mah. Nah, jadi si epitelnya itu akan berbentuk kubus, bahkan akan berbentuk pipih. Tapi apabila kandung kemihnya tidak terisi, maka epitel transisional kembali ke bentuknya semula. Bentuknya semula kayak apa? Misalkan bentuknya semula itu adalah epitel batang. Jadi dia kan panjang. Oh iya, berarti tergantung dari isi tidaknya urin dalam kandung kemih. Betul. Nah, sama halnya kalau saluran pernafasan juga kayak gitu. Misalnya di paru-paru nih. Paru-paru dia awalnya misalkan epitel batang ketika di dalam paru-paru tidak ada udara. Tapi ketika terisi udara, dia akan membentuk atau berubah menjadi epitel pipih. Jelas nggak sampai sini? Karena tergantung isi atau tidaknya organ tersebut. Baik itu kandung kemih, ureter, dan saluran pernafasan. Semoga paham ya. Kalau tidak paham, langsung tanyakan di komentar. Nah, ini contoh dari kandung kemih ya. Kandung kemih transisional tergantung dari isi tidaknya urin dalam kandung kemih. Nah, kemudian yang terakhir adalah epitel kelenjar. Dia terbagi atas dua, yaitu kelenjar eksokrin, ekso nih, luar berarti, sama kelenjar endokrin. Yang pertama kelenjar eksokrin. Eksokrin jika sekresi kelenjar dialirkan ke permukaan melalui saluran. Jadi eksokrin itu dia punya saluran sendiri. Contohnya apa? Contohnya kelenjar lambung, nanti akan menghasilkan asam lambung dan lain sebagainya. Ada pankreas nanti yang akan menyalurkan hormon apa sih? Hormon insulin. Dan yang ketiga adalah kelenjar ludah. Dan yang terakhir adalah kelenjar keringat. Jadi dia mah lambung, pankreas, ludah, sama keringat dia dialirkan ke permukaan yang memiliki salurannya sendiri, khusus ya. Contohnya ini adalah kelenjar keringat. Dia punya salurannya sendiri. Ini kelenjar keringatnya salurannya ke atas. Gitu. Nah, sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan kelenjar endokrin. Nah, endokrin ini jika sekresi kelenjar langsung masuk ke aliran darah. Kelenjar endokrin itu enggak memiliki saluran. Jadi kalau eksokrin langsung ke salurannya, khusus kalau endokrin itu dia sekresi kelenjarnya langsung ke aliran darah karena kelenjar endokrin itu enggak punya salurannya sendiri. Contoh, kelenjar hormon seperti kelenjar hipofisis, itu langsung ke darah, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, sama adrenal. Nah, dia masuknya ke kelenjar endokrin. Gitu. Ini contohnya adalah kelenjar tiroid ya. Sampai situ dulu ya. Sampai jaringan ikat dulu, jaringan epitel dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke jaringan ikat di pertemuan selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan langsung masuk ke komentar. See you next time, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.